Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya di ruang misterius, para Raja Roh juga mengatur rencana untuk membunuh Xiaoyan. Terlihat juga Tianxun dan Ningyao yang dipenuhi dengan kebencian membara. Jelas mereka memiliki dendam yang sangat mendalam terhadap Xiaoyan. Jika bukan karena kekuatan yang menyegel kami di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis waktu itu, mana mungkin kami bisa dibunuh olehnya? Tianxun berkata dengan penuh penyesalan. Kali ini Tuan telah menghidupkan kita kembali. Apapun yang terjadi, kita harus mencincangnya menjadi 10.000 bagian, lalu menghancurkan jiwanya hingga tidak tersisa selama berjuta-juta tahun. Ningyao berkata dengan mata penuh kebencian. Kebencian mereka terhadap Xiaoyan begitu dalam bahkan setelah kematian mereka. Dendam ini terus bertumbuh seiring berjalannya waktu. Selain mereka berdua, ada satu sosok lain yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia adalah Raja Roh Kuijun. Dahulu Xiaoyan secara diam-diam menyembunyikan jiwanya di dalam tubuh Kuijun hingga akhirnya Kuijun menyadarinya dan memaksanya keluar dari tubuhnya. Sejak saat itu Kuijun selalu menyimpan dendam yang mendalam. Dia menyadari bahwa banyak rahasia penting yang mungkin telah bocor. Namun dia sendiri tidak tahu rahasia apa saja yang telah terbongkar. Satu hal yang pasti, aku telah dimanfaatkan olehnya. Ini adalah penghinaan besar bagi istana surgawi kita. Kuijun bergumam dengan gigi terkatup. Ningyao menatap Tianxun dan berkata, kekuatan kalian berdua telah menembus tingkat kedua dari keabadian para dewa. Jika bertemu dengannya, bunuh tanpa ragu. Kali ini kita tidak akan memberinya kesempatan untuk hidup. Di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis dulu, dia bahkan belum menembus langkah ke-9, jadi mustahil dia bisa menjadi terlalu kuat sekarang. Bisa jadi dia masih belum menembus keabadian para dewa. Tianxun segera menimpali dengan penuh keyakinan. Kalau kita bertemu dengannya lagi dan dengan kekuatan kita yang sekarang, kita pasti bisa melenyapkannya dalam sekejap. Ningyao berkata dengan penuh percaya diri. Tianxun juga menunjukkan ekspresi serupa, merasa kekuatan mereka kini cukup untuk menaklukkan Xiaoyan. Namun di tengah semangat mereka, pemimpin mereka Fuxing hanya menggelengkan kepalanya tanpa berbicara. Dia tahu bahwa rasa percaya diri yang berlebihan bukanlah hal yang baik. Tetapi dia tidak menegur mereka. Di ruang luas yang mereka jelajahi, ada lebih dari selusin pintu masuk. Mencari seseorang di tempat ini bukanlah tugas yang mudah. Fuxing segera membagi mereka ke dalam tim yang beranggotakan 2 orang untuk mempercepat pencarian. Setelah pembagian selesai, mereka pun terbang ke berbagai arah. Sementara itu di suatu tempat di lautan kekosongan yang luas, muncul sebuah pusaran besar seperti arus deras di tengah lautan kehampaan. Di dalam pusaran itu, perlahan muncul sosok misterius. Dia memiliki rambut putih panjang yang terurai, kulit penuh dengan retakan seperti akar pohon dan matanya berwarna hijau gelap yang memancarkan aura mengerikan. Dia mengenakan jubah hijau tua kasar seperti kulit kayu, dengan rantai merah darah yang melingkar di pinggangnya. Saat dia melangkah keluar, ruang di bawahnya langsung dipenuhi oleh bunga berwarna merah menyala yang tumbuh secara ajaib. Bahkan di udara kelopak bunga yang hampir layu berjatuhan dengan anggun. Wah, betapa bersihnya dunia ini. Dia bergumam dengan suara ringan. Meskipun kulitnya terlihat kasar dan penuh retakan, namun wajahnya tampak muda dan lembut seperti kelopak bunga yang baru mekar. Itu tampak kontras dengan tubuhnya yang tampak tua dan kering seperti batang pohon. Di mana dia? Apakah aku satu-satunya yang datang ke sini? Dia berbisik pelan, di tangannya muncul sebongkah giok berwarna biru yang bersinar. Setelah memastikan arah yang benar, dia tersenyum tipis lalu tubuhnya berubah menjadi kelopak-kelopak bunga yang berterbangan dan menghilang ke dalam ruang hampa. Tak jauh dari sana, seorang pria dengan rambut panjang yang tampak seperti terbentuk dari es beku muncul.
Dari bawah kulitnya yang pucat mengalir aura dingin berwarna biru tua. Dia mengenakan baju zirap berat yang terbuat dari es hitam pekat dengan ukiran-ukiran rumit di permukaannya. Wajahnya entah itu topeng atau benar-benar memang wajahnya, namun itu tampak seperti patung es yang dipahat sempurna. Di bawah kakinya dua naga es raksasa berputar dengan anggun, membawa dirinya yang menggenggam sebuah tombak es hitam pekat. Dia mengangkat kepalanya dan sepasang mata dinginnya menyapu lautan kehampaan di sekelilingnya. Demi Taisu, tidak peduli berapapun harga yang harus dibayar, aku harus merebut sumber daya di tempat ini. Kekayaan energi dingin yang terkandung di dunia sensi adalah salah satu yang tertinggi di antara 9 dunia. Jika Taisu berhasil menguasainya, maka aku dapat meningkatkan metode kultivasiku saat ini dan benar-benar menjadi lebih kuat. Namun yang memalukan adalah sebagai penguasa Taisu, dia bahkan tidak bisa membunuh satu reinkarnasi. Sampai harus menyuruhku turun tangan. Sungguh memalukan. Pria itu segera mendengus dingin setelah mengatakannya. Baiklah, aku akan membunuhnya. Tetapi setelah itu akar sumber daya ini harus dibagikan kepadaku juga. Saat dia berbicara, udara di sekitarnya menjadi semakin dingin seolah-olah kekosongan itu sendiri membeku. Tiba-tiba di telapak tangannya muncul sepotong giok yang bersinar redup. Dia menatapnya sejenak lalu bergumam. Ternyata bukan hanya aku yang datang ke sini. Sepertinya si pohon pengisap jiwa juga sudah tiba. Tidak peduli siapa yang datang, aku harus menemukan reinkarnasi yang mulia sebelum hari ke-7. Jika aku bisa membunuhnya seorang diri, maka semua kekayaan akan menjadi milikku. Setelah berkata demikian, pria itu menekankan kakinya ke bawah dengan ringan. Seketika selain dua naga es yang sudah ada, muncul lagi 3, 4 hingga 9 ekor naga es yang berputar mengelilinginya. 9 naga itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, lalu meluncur melintasi ruang hampa dengan tujuan yang jelas. Sementara itu di dalam alam dewa kuno di dalam pavilion Tianjin, dua pelayan wanita berjalan dengan cepat membawa sebuah tabung gulungan berwarna merah ke hadapan ratu. Saat ini ratu sedang melukis, namun begitu melihat gulungan tersebut, dia menghentikan tangannya. Dia segera mengambilnya dengan anggun lalu membuka dan membacanya dengan penuh perhatian. Namun alisnya yang indah sedikit berkerut. Jadi situasi ini akhirnya sampai pada titik ini. Ratu segera bergumam pelan. Sepertinya penguasa Taisu telah mengambil keputusan besar. Dia bahkan tidak ragu untuk memanggil para ahli dari luar hanya demi membunuh Xiaoyan. Baginya ini adalah ancaman yang jauh lebih besar daripada Taisu. Namun jika penguasa Taisu sudah bereaksi seperti ini, maka itu berarti rencana Zhu-Sang telah membuahkan hasil. Kelahiran kembali nasib yang berbalik. Awalnya ini terlihat mustahil, namun kini telah menjadi variabel terbesar dalam permainan ini. Ratu segera bersandar di kursinya dan terdiam dalam pemikiran mendalam. Sesaat kemudian, dia mengambil kuas dan mulai menulis tidak hanya satu yang ditulisnya tetapi lebih dari 10 gulungan perintah. Setelah selesai dia menggulungnya kembali dan segera mengirimkannya keluar. Dia telah tumbuh cukup kuat sekarang. Bantuan ini hanyalah jaring pengaman. Jika sesuatu terjadi, setidaknya aku masih memiliki jalan keluar. Tetapi pertempuran ini harus dihadapinya sendiri. Aku yakin semua ini sudah menjadi bagian dari rencana Zhu-Sang. Aku mungkin tidak bisa memperhitungkan semua variabel, tetapi jejak keberadaan Zhu-Sang semakin menipis seiring dengan pertumbuhan dari Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan harus berjalan keluar dari bayangan Zhu-Sang dan saat hari itu tiba, aku akan bisa berdiri di luar lingkaran peristiwa ini sebagai penguasa sejati. Ratu menarik nafas dalam lalu melepaskan ketegangan di wajahnya. Saat ini di dalam lukisannya, bukan hanya Xiaoyan yang terukir, melainkan banyak sekali sosok yang memainkan peran dalam takdir ini. Dia mulai menggambarkan sebuah panorama besar dan sebuah mahakarya tentang dewa serta legenda yang saling bertautan. Semoga ini bisa membantumu, ucap suara ratu dengan lembut. Saat ini dia sedang melukis patung Xiaoyan yang berada di tengah kota. Setiap guratannya bahkan dibuat dengan sangat detail dan indah. Pada saat ini scene berganti di tempat Xiaoyan. Di tengah lautan pasir yang bergelombang, langkah kaki Xiaoyan tiba-tiba berhenti.
Dia merasakan ada sesuatu yang aneh di depannya dan sebuah aura yang terasa ganjil. Kau berani membunuh Huang Xingku dan membantai rakyatku. Apa hukuman yang pantas untukmu? Sesaat kemudian pasir berputar membentuk pusaran dan dari dalamnya sesosok berwarna emas gelap melesat keluar. Makhluk itu menggenggam trisula besar dan langsung menyerang Xiaoyan tanpa ragu. Itu adalah seekor kadal raksasa berbentuk humanoid dengan tubuh tegap dan postur menyerupai manusia. Dia mencengkram trisula dengan kedua tangannya. Saat melesat ke depan, udara di sekitarnya bergetar hebat. Yang lebih mengejutkan bagi Xiaoyan adalah makhluk ini bisa berbicara. Itu berarti tidak semua binatang ruang waktu memiliki kecerdasan rendah. Beberapa di antaranya bahkan bisa berpikir layaknya manusia. Kadal humanoid ini jelas salah satunya. Dan aura yang dipancarkannya juga tidak bisa diremehkan. Xiaoyan segera menatapnya sambil menyipitkan matanya. Di antara alisnya 7 bintang bercahaya terang. Sementara di lengan kanannya, api yang seperti naga melingkar hingga ke telapak tangannya. Dengan satu gerakan cepat dia mengangkat tangan dan penguasa berat Suan yang dikelilingi oleh nyala api yang berkobar mulai muncul. Tanpa ragu, dia mengayunkannya ke kadal humanoid dengan hantaman yang brutal. Percikan api menyala saat senjata mereka bertemu. Namun sebelum Xiaoyan sempat bereaksi lebih jauh, lawannya tiba-tiba mundur dan menghilang ke dalam pasir. Dalam sekejap dia muncul kembali dari belakang Xiaoyan kemudian menusukkan trisula ke arahnya. Namun trik semacam ini jelas tidak akan berhasil pada Xiaoyan. Dengan refleks luar biasa, dia berbalik dan menangkis serangan tersebut. Pada saat yang sama bayangan lain muncul di belakangnya. Adapun sosok kadal humanoid yang berada di hadapannya tiba-tiba berubah menjadi butiran pasir dan lenyap. Ini ilusi dari pasir. Saat bentrokan tadi, Xiaoyan yakin dia bisa merasakan keberadaan lawannya. Tapi ternyata hanya sebuah bayangan yang terbentuk dari pasir. Menyadari hal ini, kali ini dia memilih untuk menghindar. Tentu saja dia tidak ingin membuang banyak waktu untuk berurusan dengan makhluk ini. Dari kekuatan yang diperlihatkannya, kadal humanoid ini setara dengan tingkat pertama keabadian para dewa. Namun dengan memanfaatkan medan pasir yang luas, dia meningkatkan kekuatannya. Jika bertarung secara langsung, Xiaoyan memperkirakan bisa mengalahkannya kurang dari 10 tarikan nafas. Tiba-tiba kadal humanoid muncul lagi dan membuka mulutnya. Dari jarak puluhan meter, dia menyemburkan butiran pasir bercahaya. Masing-masing mengandung suhu tinggi yang berbahaya. Badai pasir maut. Xiaoyan mengangkat telapak tangannya, sebuah perisai api muncul di hadapannya membakar pasir panas yang datang dan melelehkannya menjadi magma. Dalam sekejap magma itu berkumpul membentuk bola api yang menyala terang. Kau bisa mengambilnya kembali. Dengan satu ayunan tangan, Xiaoyan melemparkan bola magma itu ke arah lawannya. Namun kadal humanoid itu tampaknya tidak berniat bertarung secara langsung. Dia terus bergerak cepat menyelinap di antara badai pasir. Kemudian menggunakan teknik-teknik yang tidak terduga untuk menguras stamina dari Xiaoyan. Sementara itu bola magma yang dilempar Xiaoyan segera tertelan oleh pusaran pasir dan lenyap. Sepertinya aku harus menyingkirkan semua pasir ini terlebih dahulu, ucap Xiaoyan bergumam pelan sambil mengamati sekitarnya. Tetapi hampir seluruh permukaan bintang ini tertutup badai pasir. Tidak ada tanah, hanya bebatuan merah yang menculang di sana-sini. Sehingga menyingkirkan pasir sepenuhnya hampir mustahil kecuali dia menghancurkan seluruh planet atau menggunakan formasi besar. Tapi untuk menghadapi makhluk seperti ini, sepertinya dia tidak memerlukan formasi. Saat berikutnya sebuah kilatan emas melintas di mata Xiaoyan. Sepertinya dia sudah punya rencana lain. Dengan sedikit akting dan tipu daya, dia merasa bisa menjebak lawannya. Saat kadal humanoid itu muncul kembali, dia segera menyerang dengan gaya yang sama. Kali ini Xiaoyan sengaja menghadapi serangan itu secara langsung. Penguasa berat Suan dan Trisula kembali bertabrakan dengan keras. Tetapi di saat berikutnya, kadal humanoid itu tiba-tiba mengubah serangannya dan menghantam dada Xiaoyan dengan kekuatan penuhnya. Xiaoyan langsung menyemburkan darah segar. Matanya memerah, tubuhnya tampak lemah dan penuh luka. Dia terlihat begitu kacau lalu seketika berubah menjadi cahaya panjang dan melesat ke badai pasir.
seakan ingin melarikan diri. Hah, sekarang kau tahu kehebatan binatang Aumam pasir pemangsa langit. Kau berpikir masih bisa kabur? Omong kosong. Di tengah lautan pasir yang luas, tubuh Xiaoyan tampak melayang-layang seperti hendak menghilang. Namun sebenarnya dia sengaja memperlambat kecepatannya. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, lawannya pasti sudah kehilangan jejaknya sejak tadi. Gelombang pasir bergejolak seperti ombak, sementara binatang Aumam pasir pemangsa langit berenang dengan lincah di dalamnya dan tampak bergerak seperti ikan di air. Dia terus mengejar lalu mendekat dengan cepat. Saat berikutnya sebuah pilar pasir melesat ke arah Xiaoyan. Dalam sekejap hantaman itu mengenai tubuhnya dengan keras, membuatnya seperti layang-layang yang putus. Dia segera kehilangan keseimbangan dan jatuh lurus ke bawah. Tanah merah di bawahnya meledak akibat benturan keras. Permukaan tanah ini tidak biasa, itu memiliki kekerasan yang luar biasa. Jadi hampir tidak mungkin ditembus kecuali oleh tubuh yang sangat kuat. Di dalam badai pasir ini, binatang Aumam pasir pemangsa langit memiliki keunggulan mutlak. Jika dibiarkan terus seperti ini, bahkan seorang petarung tangguh pun bisa kelelahan hingga kehilangan akal sehatnya. Namun Xiaoyan sudah memperhitungkan semuanya. Saat tubuhnya jatuh, dia sengaja menembus tanah dan masuk ke dalam gua-gua bawah tanah yang tersembunyi. Dia sudah tahu sebelumnya bahwa tanah ini penuh dengan jaringan terowongan alami. Bagaimanapun, avatar Yuan Shen-nya telah memasuki inti planet ini. Jauh di bawah sana, avatar Yuan Shen miliknya sedang menyerap esensi bintang dari pusat planet. Ini adalah area dengan lipatan ruang waktu yang kompleks, sehingga keberadaannya sulit untuk dideteksi. Xiaoyan memanfaatkan situasi ini untuk mempercepat kultivasi avatar Yuan Shen-nya dan berharap bisa menembus tingkat klan Yuan Shen kuno. Meskipun prosesnya lambat, namun jalur latihan tubuh seperti ini harus dilakukan secara bertahap. Jika dia cukup sabar, seiring waktu berjalan, avatar Yuan Shen-nya pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Di dalam gua, Xiaoyan menunggu dengan sabar. Sesuai dugaannya, binatang Aumam pasir pemangsa langit mengikuti jejaknya dan masuk ke dalam. Di tempat ini tidak ada badai pasir yang bisa membantunya bersembunyi. Jika ingin membunuhnya, Xiaoyan harus menyerang dalam satu serangan cepat dan mematikan. Jika tidak, begitu makhluk ini sadar ada yang tidak beres dan kabur, maka semua rencananya akan sia-sia. Jika dia bisa membunuh satu keabadian para dewa, maka kekuatan avatar jangkrik emasnya akan meningkat lebih tinggi lagi. Sekarang avatar tersebut masih jauh dari cukup kuat. Tentu saja Xiaoyan tidak keberatan jika harus menghadapi lebih banyak binatang Aumam pasir pemangsa langit seperti ini untuk meningkatkan kekuatan avatarnya. Saat makhluk itu muncul, Xiaoyan segera bertindak. Cahaya kemasan berkedip di matanya dan tubuhnya bergerak dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap roda cahaya berputar di pupil matanya yang menandakan bahwa lawannya berada di tingkat yang lebih rendah darinya. Itu juga berarti bahwa kendali Xiaoyan atau pertempuran sudah mutlak. Tanpa ragu, dia mengangkat tangannya yang diliputi api, kemudian menembakkan serangan langsung ke jantung lawannya. Tangannya menembus tubuh makhluk itu sehingga menyebabkan kadal humanoid itu terluka dan langsung mati. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Please jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oh iya, jangan lupa untuk share juga ya. Terima kasih udah selalu dukung Mihu. Sampai jumpa.